Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, kelebihan, kekurangan, dan cara kerja fiber optik. Di sini ada kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Wildani Rahman. Yang kedua Kurnia Agni Ilmawan. Yang ketiga Husni Fauzi Firdaus. Yang keempat Aditya Dwi Rahman. Dan yang terakhir Misbahuddin. Di sini ada pengertian fiber optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke yang lain. Bahan utama dari jenis kabel fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Beda halnya dari kabel lain yang memakai bahan dari tembaga. Terdapat dua jenis mode transmisi, yakni single mode yang memanfaatkan sinar laser menjadi media transmisinya, dan multimode yang menggunakan media LED. Biasanya jenis kabel fiber optik ini lebih sering dipakai pada suatu instalasi jaringan dengan kelas menengah hingga atas. Selanjutnya di sini ada fungsi fiber optik. Pada dasarnya fungsi dari kabel fiber optik sama seperti jenis kabel yang lain, yakni menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dan dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi pembeda adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Untuk kecepatan pengiriman data bisa sampai kisaran gigabit per detiknya. Selain itu, karena tidak membawa listrik, kabel jenis ini juga tidak terpengaruhi gangguan elektromagnetik sehingga stabil dalam penggunaannya. Namun tentunya dengan banyaknya kelebihan yang diperoleh tentunya harus dibayar lebih mahal. Itulah sebabnya kabel jenis ini tidak dipakai oleh sembarangan orang. Biasanya perusahaan skala besar serta operator telekomunikasi yang lebih sering memilih menggunakan kabel fiber optik ini. Bahkan saat ini pun perusahaan pengembang WiFi sudah mulai memakai fiber optik karena lebih cepat dan stabil. Selanjutnya adalah kelebihan fiber optik. Yang pertama, jenis kabel fiber optik ini memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kapasitas besar serta jarak transmisi yang sangat jauh. Dengan kapasitas gigabyte per detik, maka memberikan kebebasan bagi perusahaan-perusahaan internet dan telepon memilih bandwidth tinggi. Yang kedua, meskipun memiliki kemampuan yang besar, bentuk fisik dari kabel ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis lain karena bahannya dari serat kaca dan plastik. Hal ini memungkinkan tersedianya ruang yang cukup besar. Yang ketiga, karena tidak menggunakan arus listrik, kabel fiber optik ini bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik, sinyal radio, serta mempunyai ketahanan yang cukup kuat, juga sehingga banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar. Yang keempat, meskipun memiliki kecepatan akses yang tinggi, namun tetap kemungkinan hilangnya data sangatlah rendah, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan validitas data. Yang terakhir, karena tidak menggunakan listrik, maka kemungkinan adanya konsleting juga tidak akan terjadi. Jadi dalam hal keamanan juga sangat terjamin. Selanjutnya, kekurangan fiber optik. Yang pertama, kekurangan terbesar dari kabel fiber optik adalah harganya yang cukup tinggi. Hal ini sangatlah wajar mengingat bahan-bahan yang digunakan serta pemasangannya. Oleh sebab itu, penggunaan kabel jenis ini bukanlah sembarangan, melainkan perusahaan atau penyedia jasa komunikasi yang memang menginginkan akses lebih cepat. Yang kedua, selain memakan biaya besar pada saat pemasangan, untuk perawatan fiber optik pun juga memerlukan biaya yang sangat tidak sedikit, melihat alat-alat yang digunakan juga tidaklah murah. Yang terakhir, perhatikan juga penempatan kabel fiber optik, biasanya dipasang pada jalur yang berbelok atau yang memiliki sudut melengkung, agar proses berjalannya gelombang bisa lebih lancar atau tidak terhambat. Selanjutnya, cara kerja fiber optik. Sebelumnya sudah sempat dijelaskan bahwa kabel fiber optik tidak mengalirkan listrik namun cahaya. Listrik yang dikonversikan menjadi sinyal cahaya dan dialirkan antara komputer yang terhubung dalam suatu jaringan skala besar. Hal ini menjadikan kabel fiber optik sangat cocok digunakan pada wilayah dengan banyaknya gangguan elektromagnetik. Jika kabel pada koaksial atau twisted panjangnya kabel seringkali menjadi penghambat, namun hal ini tidak berlaku bagi kabel fiber optik. Bahan baku yang terbuat dari serat kaca murni mampu membawa cahaya untuk mentransmisikan data secara terus-menerus tanpa menghiraukan panjangnya kabel yang digunakan.
Intinya di dalam kabel fiber optik menggunakan cara kerja dengan memanfaatkan cermin untuk menghasilkan total internal reflection, atau bahasa umumnya adalah refleksi total pada bagian serat kaca. Itulah pengertian fiber optik yang perlu Anda ketahui, terutama jika Anda ingin melakukan instalasi jaringan. Meskipun memiliki harga yang lumayan tinggi, namun dengan melihat manfaat serta keuntungan yang diperoleh, maka sangatlah wajar beberapa perusahaan besar lebih memilih jenis kabel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.